Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Bertemu lagi bersama Ibu Hana. Hari ini kita akan mulai lagi belajar. Pastikan kalian sudah sarapan terlebih dahulu supaya kalian belajarnya jadi fokus. Nah, kalian kemarin sudah belajar itu tentang sikap tanggung jawab serta jenis kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, hari ini ada kuis. Ibu akan kasih 3 bintang untuk 5 orang yang komen pertama dengan jawaban yang benar. Kuisnya itu adalah, nah, disebut apakah orang yang memproduksi barang atau jasa? Ya, kalian boleh komen jawabannya di bawah. 5 orang pertama yang komen dengan jawaban yang benar itu dapat 3 bintang. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih itu akan menciptakan kehidupan yang sehat dan menghindarkan kita dari berbagai penyakit, serta lingkungan yang bersih juga dapat dipastikan untuk baik untuk pernafasan kita. Bagaimana agar kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih? Kalian bisa simak cerita di halaman 63 sampai halaman 4 tentang judulnya Lingkungan Asri Gagasan Rini. Nah, kelas selanjutnya kita akan belajar lingkungan yang kotor itu akan menyebabkan gangguan pernapasan. Akan tetapi ada beberapa gangguan pernapasan yang diakibatkan bukan karena lingkungan yang kotor, karena penyakit. Pada umumnya penyakit pernapasan terjadi karena pencemaran udara. Contoh sumber pencemaran udara itu asap kendaraan bermotor atau asap pabrik. Penyakit pernafasan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman atau kebiasaan merokok. Jadi harus dihindari ya. Berikut ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama asfiksia, yaitu gangguan pengangkutan sel oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara, jadi sesek rasanya. Ada juga penyakit asma yang kemarin, penyakit penyempitan saluran pernapasan karena alergi, bisa alergi debu, dingin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus, yaitu saluran atau organ pada organ pernafasan. Ada juga emfisema, penggelembungan pada alveolus sehingga alveolusnya menjadi kerusakan. Ada juga penyakit pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Nah, ada juga penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Nah, gangguan pernapasan pada manusia itu dapat dihindari. Jadi kalau kita nggak mau sakit pada pernapasan kita, yang pertama itu kita harus menjaga atau memelihara lingkungan dan tanaman di sekitar kita. Yang kedua, menggunakan penutup hidung atau masker ketika berada di lingkungan yang berdebu. Kalau ada lingkungan berdebu, kita pakai masker. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi kuman. Salah satunya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Yang keempat, tidak merokok dan menjauhi asap rokok. Kalian tentunya pingin punya badan yang sehat, bukan? Nah, kalau kita pengen dapat badan yang sehat, kita juga bisa melakukan kalau kita pengen dapat badan yang sehat, kita juga dapat tidak hanya dilakukan dengan olahraga saja, tapi juga bisa dilakukan dengan menari, karena dengan menari juga ada aktivitas olahraga di dalamnya. Nah, berikut salah satu contoh tarian yang dapat kalian peragakan, yaitu adalah tari piring. Indonesia itu kaya akan keberagaman yang menarik dan indah. Tari piring merupakan jenis tari yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring ini dimainkan dengan menggunakan berbagai perlengkapan atau properti. Perlengkapan yang digunakan dalam sebuah pertunjukan dan piring memang tergolong cukup unik. Adapun properti dalam tari piring, yang pertama itu ada mangkuk piringnya, yaitu properti utama yang digunakan tari piring. Jadi kalau nggak ada tari piring, nggak ada mangkuk piring, nggak bisa disebut tari piring. Berikutnya ada selendang, bagian dari busana yang digunakan oleh penari. Ada juga busana, pakaian yang digunakan oleh penari yang mencerminkan asal tarian. Ada juga ikat pinggang, itu properti yang termasuk kategori pelengkap pada busana. Nah, biasanya dimiliki warnanya itu adalah warna kuning keemasan. Yang kelima ini adalah alat musik tradisional pengiring tari piringnya. Tarian ini punya gerakan yang menyerupai gerakan petani bercocok tanam, membuat kerjasama menuai padi, dan sebagainya. Tarian ini melambangkan rasa gembira dan rasa syukur dengan hasil tanaman. Begitu ya anak-anak, kalian boleh lanjut dibaca di LKS-nya. Sekarang
Kalau sudah selesai, kalian bisa kerjakan tugas 1, yaitu mengerjakan halaman 66 sampai halaman 67. Yang kalian kerjakan cukup pilihan gandanya saja. Selesai. Nah, masih ada video berikutnya, tolong disimak. Ya, harus kalian perhatikan ketika kalian mengerjakan soal-soal di LKS itu sangat mudah kalau kalian mau baca. Jadi kalau ngerjain soal, baca lagi ke halaman sebelumnya supaya kalian dapat tahu jawaban yang betulnya tuh apa sih, gitu ya.